صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita meminta kepada dirinya, memohon kepada dirinya supaya kita selalu diberikan inayah, diberikan taufik untuk bisa berjalan sesuai dengan jalan yang benar, karena inilah merupakan wasilah kita untuk bisa mendapatkan kesempurnaan kita sebagai makhluk yang memiliki akal, makhluk yang memiliki dimensi ma'nawi. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan satu ayat yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat adil dalam ciptaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada kita ketika Ia menciptakan diri kita. Jadi ketika kita melihat ada seseorang yang cacat, ada seseorang yang mengalami aib dalam tubuhnya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Artinya kalau seandainya sesuatu ini kurang, maka yang disalahkan bukan Allah, tapi sesuatu ini memang hanya bisa diciptakan seperti itu. Haknya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah, zat yang maha sempurna, maka mustahil ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang aib yang akan bersumber dari dirinya. Kemudian ayat yang kedua yang berbicara tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang berada di surah Al-Anbiya ayat 47, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'al mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan jelas, dengan tegas menjelaskan tentang suasana kelak di hari kiamat bagaimana. Bagaimana pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa nad'al mawazin al-qista." Kami ini akan meletakkan ukuran-ukuran yang akan menjadi tolak ukur apakah seseorang ini adalah baik atau buruk. Al-qista, Allah Subhanahu wa taala mensifati ukuran ini dengan keadilan. Artinya tidak ada seorang hamba yang akan merasa dizalimi kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada seseorang yang merasa dizalimi. Mungkin ia melakukan banyak ibadah, tapi ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang ia lakukan tidak ditimbang, tidak diukur, sehingga dia tidak memiliki kebaikan atau kebaikannya kurang. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan, Allah memberikan balasan ini sesuai dengan haknya. Artinya ketika seseorang itu melakukan kebaikan atau keburukan, maka balasannya sesuai dengan kualitas dan kadar perbuatan yang dilakukan. Kemudian ada keadilan yang berikutnya,
yang bersifat taklif. Kalau seandainya di ayat yang kita baca Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadilan dalam balasan, dalam menghisab, kita ingin membahas tentang keadilan dalam tasyri', dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berkata, "La nukallifu nafsan illa wus'aha." Kita itu tidak akan memberikan taklif, memberikan hukum kepada seseorang yang di luar kemampuannya. Hanya kalau kita melihat kewajiban-kewajiban salat, hukum-hukum salat, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Ketika kita dalam kondisi sehat, bisa berdiri, bisa duduk, bisa bergerak dengan baik, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat sesuai dengan apa yang Ia turunkan. Jadi salat kita harus sempurna, harus berdiri, harus rukuk, harus sujud. Terkadang kita memiliki halangan untuk berdiri. Kaki kita sakit, keseleo, atau kita sakit karena memang badan kita sudah lemah, atau dengan faktor-faktor yang lain sehingga kita tidak bisa berdiri. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita untuk berdiri ketika menunaikan sholat. Kita boleh sholat dalam kondisi duduk, atau kalau seandainya kita tidak bisa duduk, kita bisa sholat dalam kondisi tidur. Dan kita bisa melihat dalam hukum-hukum yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Contoh puasa. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa ketika kita mampu. Artinya kalau seandainya kita tidak bisa melakukan ibadah puasa, Allah pun tidak mewajibkan. Allah memberikan jalan lain supaya kita bisa menjaga kesehatan kita, supaya kita tidak terbebani oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sakit kemudian dirinya berpuasa dan puasanya membahayakan kesehatannya, maka puasa orang ini tidaklah sah. Para pemirsa bisa melihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengetahui tentang kekurangan kita, kelemahan kita. Sehingga kalau seandainya kita mendapatkan problem dalam mengamalkan perintah-perintahnya, Allah pun akan memberikan perintah lain yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan." Supaya masyarakat ini bisa menikmati keadilan. Karena dengan adanya nabi, adanya kitab, maka seseorang bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang adil, dan mana yang tidak adil. Jadi hukum Allah menjadi tolak ukur. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain terkait dengan ma'rifatullah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.